Produsen mobil Amerika semakin khawatir dengan persaingan dari Tiongkok di pasar kendaraan listrik dunia. Kehadiran kendaraan listrik Tiongkok di Amerika Serikat sangat mengkhawatirkan bagi mereka. Baik Detroit maupun Washington ingin membatasi pengaruh Tiongkok. Apakah ini bentuk proteksionisme? Bisa jadi gabungan dari itu dan manuver politik. Amerika Serikat, yang dikenal sebagai negeri bebas, bukanlah pasar yang mudah bagi produsen mobil Tiongkok. Ini akan menjadi kesulitan bagi mereka. Pemerintah harus berupaya agar mobil Tiongkok tidak masuk ke jalan raya Amerika. Saat ini, pasar kendaraan listrik Amerika Serikat agak stagnan. Kegembiraan seputar kendaraan listrik belum sepenuhnya muncul, dan minat terhadapnya tampaknya telah mencapai puncaknya di Amerika Serikat. Situasi ini menempatkan produsen mobil tradisional dalam posisi yang sulit. Mereka menggelontorkan miliaran dolar untuk model kendaraan listrik baru, menyadari bahwa ini adalah masa depan. Namun, mereka juga perlu menjaga agar kendaraan bertenaga bensin mereka tetap menarik untuk sementara waktu. SUV, truk, dan mobil sport yang menghasilkan keuntungan besar bagi mereka. Namun, ada tanda-tanda penurunan permintaan kendaraan listrik di seluruh negeri yang mengkhawatirkan, kecuali di California, Long Beach, dan Los Angeles. California masih menjadi basis pengguna kendaraan listrik, menjadikan negara bagian tersebut sebagai area utama bagi pendukung kendaraan listrik dan pengemudi yang peduli lingkungan. California mengalami peningkatan besar dalam penjualan kendaraan listrik, dengan jaringan pengisian daya yang kuat. Negara bagian ini memimpin negara dengan 44.000 stasiun pengisian daya umum dengan 61.000 di seluruh negeri. Meskipun ini merupakan awal yang baik, California akan membutuhkan sekitar 1 juta stasiun pengisian daya umum pada tahun 2030, yang merupakan kesulitan yang besar. Los Angeles, kota ini memiliki jumlah kendaraan listrik terdaftar tertinggi seluruh Amerika Serikat. Secara keseluruhan, California memiliki 1,2 juta kendaraan listrik terdaftar, jauh lebih banyak daripada negara bagian lain, dengan jumlah 5 hingga 15 kali lebih tinggi. Kendaraan listrik menjadi umum di Los Angeles, di mana banyak pengemudi sekarang menggunakan autopilot. Tempat ini dikenal sebagai Motor City, rumah bagi produsen mobil Amerika terkenal seperti Ford, General Motors, dan Stellantis. Ini adalah area penting yang disebut Milwaukee Junction, tempat lebih dari 14 perusahaan mobil dan sekitar 2 lusin pemasok berada. Ini adalah jantung industri otomotif di Detroit, yang pernah memamerkan kekuatan manufaktur Amerika. General Motors dan Chrysler masih penting bagi sektor otomotif Amerika Serikat, tetapi kejayaan masa lalu mereka memudar. 3 besar khawatir tentang apa yang disebut sebagai invasi Cina. Detroit percaya bahwa mobil listrik yang terjangkau dari Cina akan mengancam keberadaan mereka, mirip dengan bagaimana dinosaurus punah. Ford, General Motors, dan Chrysler sedang berjuang. 3 produsen mobil besar kini menghadapi situasi yang sulit. Mereka menyadari bahwa mereka tidak akan mampu bersaing dengan perusahaan seperti BYD yang memiliki posisi kuat di pasar kendaraan listrik murah. Saat ini, produsen mobil Amerika Serikat tidak ada yang dapat menandingi mobil listrik seperti BYD Sigul yang harganya mulai di bawah 170 juta rupiah. Sudah saatnya seorang pakar menjelaskan bagaimana Tiongkok menjadi begitu dominan di pasar mobil listrik dan mengapa hal itu menjadi kesulitan bagi produsen Amerika Serikat. Araria Maoko, seorang peneliti senior di Center for Strategic and International Studies di Washington DC mengatakan bahwa industri mobil listrik Tiongkok telah mengalami pertumbuhan yang besar. Meskipun telah berkembang selama bertahun-tahun, peningkatan ekspor yang cepat dan kualitas yang baik dengan harga yang murah telah mengejutkan banyak pihak di luar Tiongkok. Hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang persaingan yang ketat, terutama karena banyak perusahaan Tiongkok telah menerima dukungan besar dari negara. Baru-baru ini,
CSIS merilis sebuah studi tentang investasi Tiongkok dalam kendaraan listrik yang mengejutkan banyak orang di Detroit dan Washington. Tiongkok berencana untuk menginvestasikan 3 kuadriliun rupiah selama 10 tahun untuk meningkatkan industrinya. Ini termasuk 369 triliun rupiah dalam bentuk investasi dan insentif bagi produsen kendaraan listrik Tiongkok dari tahun 2009 hingga 2023. Dukungan pemerintah tersebut mencakup 18,8% dari total penjualan kendaraan listrik selama kurun waktu tersebut. Tidak mengherankan bahwa Tiongkok telah menjadi pasar otomotif terbesar dan dengan pertumbuhan tercepat di dunia, muncul sebagai kekuatan dominan di sektor kendaraan listrik yang menimbulkan ancaman serius bagi industri otomotif Amerika Serikat. Hal ini telah menyebabkan seruan untuk segera mengatasinya dari Detroit hingga Washington. Pandangan yang mengatakan bahwa Amerika Serikat akan membiarkan industri otomotifnya menurun atau kehilangan pangsa pasar tidak realistis. Politisi berfokus pada industri yang mereka anggap strategis, dan sektor otomotif tentu saja salah satunya. Baik Gedung Putih maupun Kongres, dari kedua partai, sepakat bahwa kendaraan listrik murah Tiongkok yang merugikan industri otomotif Amerika Serikat harus dihindari. Washington mendukung lebih banyak kendaraan listrik di jalan-jalan Amerika, tetapi kendaraan tersebut harus dibuat di Amerika Serikat, seperti yang ditekankan Presiden Biden dalam iklan kampanye tahun 2020. Ia yakin Amerika Serikat akan memimpin pasar abad ke-21 sebagai pengguna kendaraan listrik terbanyak. Yang menarik, ia menyebutkan mobil listrik Corvette dapat mencapai kecepatan 200 mph, yang bukan sekedar lelucon. General Motors menjanjikan bahwa mobil listrik Corvette akan mulai dijual dengan harga 1,8 miliar rupiah. Untuk itu, Washington melakukan penerapan tarif yang jauh lebih tinggi pada impor Tiongkok yang kini berlaku. Banyak negara, termasuk Brasil, Turki, Uni Eropa, dan Amerika Serikat, juga memberlakukan tarif pada ekspor kendaraan listrik Tiongkok. Di Uni Eropa, tarif yang berkisar antara 17% hingga 38% mungkin tidak sepenuhnya menghentikan ekspor dari Tiongkok, tetapi hanya akan memperlambatnya. Hal ini berbeda dari strategi Amerika Serikat yang mengenakan tarif 100%, yang mengirimkan pesan yang jelas kepada Tiongkok untuk menjauh. Kekhawatiran tentang Tiongkok terlihat jelas di Detroit. Meskipun apa yang disebut ancaman Tiongkok belum sepenuhnya terwujud di Amerika Serikat, tetapi kemungkinan itu sudah menimbulkan kecemasan di kalangan produsen mobil Amerika. Meskipun ada tarif dari Washington, Ford dan General Motors merasakan tekanan saat mereka bersiap menghadapi kesulitan potensial di pasar internasional dan domestik. Hari-hari kejayaan otomotif Amerika tampaknya memudar, dan industri ini kini menghadapi kenyataan yang lebih sederhana. Produsen mobil lama di Amerika Serikat harus menilai ulang strategi mereka untuk kendaraan listrik, sekaligus tetap fleksibel dengan model mesin berbahan bakar fosil mereka yang masih menghasilkan pendapatan besar. Tetapi mencapai hal itu tidaklah mudah. Produsen mobil harus melakukan berbagai perubahan, seperti memangkas biaya, memfokuskan kembali upaya, dan merencanakan masa depan di pasar kendaraan listrik internasional dan dalam negeri. Baru-baru ini, BYD telah mengumumkan niat untuk membangun beberapa pabrik baru di seluruh dunia. Ada kemungkinan kendaraan listrik Cina akan diproduksi di Meksiko untuk pasar Amerika Serikat, yang dapat menimbulkan kesulitan besar bagi Amerika di kemudian hari. Perang dagang Amerika Serikat-Tiongkok menimbulkan kekhawatiran terhadap kendaraan listrik. Amerika Serikat khawatir tentang perusahaan-perusahaan Tiongkok, seperti BYD, yang membuka pabrik di Meksiko, dan menggunakan perjanjian Amerika Serikat-Meksiko-Kanada untuk membawa mobil mereka ke Amerika Serikat. Kami akan berbicara dengan Presiden Asosiasi Kendaraan Listrik San Diego. Dia berbagi pandangannya tentang apa yang disebut invasi kendaraan listrik Tiongkok. Mobil listrik Tiongkok dibuat dengan sangat baik, dan mobil-mobil ini disukai orang Amerika,
Dan itulah yang paling dikhawatirkan oleh para produsen mobil Amerika. Banyak konsumen Amerika akan segera beralih ke kendaraan listrik Cina yang terjangkau. Mirip dengan bagaimana beberapa kota di Amerika Serikat yang menggunakan bus BYD untuk transportasi umum beberapa tahun lalu. Teknologi pada bus yang dibuat di California berhasil untuk sementara waktu hingga BYD tutup. Namun, BYD masih berada di California, tempat mereka sekarang fokus membangun bus dan kereta api. Pada tahun 2019, pemerintahan Trump memutuskan untuk menghentikan BYD memproduksi bus untuk pasar Amerika yang menghentikan operasi mereka di sini. Sekarang, BYD hanya dapat menangani pesanan yang mereka terima hingga tahun 2019, dan apa yang akan terjadi selanjutnya masih belum pasti. Saat ini, pasar mobil listrik Amerika Serikat mengalami sedikit penurunan karena permintaan tidak meningkat cepat, yang disebabkan oleh tingginya harga mobil listrik di Amerika, dan produsen mobil Amerika Serikat kehilangan kesempatan untuk menawarkan mobil listrik yang terjangkau. Banyak yang berpendapat bahwa mempersulit kendaraan listrik Cina adalah tidak adil bagi konsumen Amerika, yang dengan senang hati akan membelinya jika diberi kesempatan, dan mencegah produk Cina memasuki Amerika Serikat akan membuat negara itu mundur di pasar dunia. Seluruh dunia mengakui peran Cina dalam industri mobil listrik. Alasan melindungi industri mobil listrik dalam negeri dengan membatasi persaingan adalah menyesatkan. Washington dan Detroit mengatakan bahwa masalah keamanan nasional adalah alasan utama mereka untuk menjauhkan persaingan dari Cina. Ada banyak kekhawatiran tentang kendaraan yang terhubung dan keamanan data yang masih diteliti. Keamanan nasional merupakan masalah besar karena ada kekhawatiran bahwa Tiongkok mungkin menggunakan teknologi ini untuk memata-matai. Cina berpotensi menyertakan sistem telekomunikasi di mobil mereka, yang pasti akan menjadi masalah. Dengan demikian, narasi tentang bagaimana Amerika Serikat mengatasi kesulitan yang ditimbulkan oleh persaingan kendaraan listrik Cina masih terus berkembang. Apa pendapat Anda tentang masalah ini? Jangan ragu untuk berbagi pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk menunjukkan dukungan Anda dengan menyukai dan berlangganan channel kami untuk mendapatkan video menarik lainnya.